Perkenalkan, nama saya Anastasia Sridevita Widya, NIM 20110061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, untuk soal yang pertama, kita disuruh menentukan lokasi terbaik dari ketiga lokasi yang telah diberikan. Di sini kita menggunakan metode SAW dan Python. Oke, saya jelaskan. Nah, untuk lokasi A, B, dan C, di sini sudah ada kriterianya K1, K2, K3, dan K4. Untuk datanya nilainya seperti ini, seperti ada di layar. Langsung saja, di sini saya akan menghitung nilai min dan max-nya. Yang pertama kita tentukan nilai min. Saya gunakan cara. Nah, di sini kita gunakan rumus sama dengan min, kita menjumlahkan dari K1 sampai dengan kita menjumlahkan K1 dari lokasi A, B, dan C. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk sebelahnya, sama saja caranya kita menjumlahkan dari K2 lokasi A, B, dan C. Seperti ini. K3 dan K4 sama saja caranya seperti K1 dan K2. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai max. Nilai max sama saja seperti nilai min, hanya kita ganti max. Caranya sama dengan max, kita jumlahkan K1 untuk lokasi A, B, dan C. Terus di sini kita jumlahkan K2 untuk lokasi A, B, dan C. Seterusnya untuk K3 dan K4. Caranya sama untuk menentukan nilai max-nya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai min dan max-nya, kita menentukan normalisasi. Nah, bagaimana cara menentukan normalisasi? Caranya itu kita tinggal bagi K1 lokasi A dibagi dengan jumlah max dari K1. Setelah itu kita enter. Yang bagian ini K2 dari lokasi A kita bagi dengan jumlah max dari K kriteria 2. Kita enter. Untuk K3 sama, kita bagi kriteria 3 dibagi dengan jumlah max kriteria 3. Sama juga di K4, caranya sama seperti K1, K2, dan K3. Nah, ini juga sama. Nanti kita tinggal mengikuti saja. Seperti itu. Caranya sama. Nah, setelah menentukan normalisasi, sekarang kita tentukan vektornya. Cara menentukan vektornya di sini kan sudah ada bobotnya. W1, W2, W3, dan W4. Nah, untuk menentukan vektornya, kita tinggal kalikan saja. W1 kita kalikan dengan normalisasi K1, W2 ditambah dulu, W2 dikalikan dengan K2, tambah W3 dikalikan dengan normalisasi 3, terus W4 dikalikan dengan normalisasi K4. Jadi hanya seperti ini. Nah, untuk yang kolom kedua juga sama, kita ambil dari normalisasi baris kedua ini. Kita tinggal masukkan W1 dikali dengan normalisasi K1 baris kedua ini ditambah W2 dikalikan dengan normalisasi K kedua baris kedua ini ditambah W3 dikalikan dengan normalisasi K ketiga baris kedua ditambah W4 dikali dengan normalisasi K4. Sama saja. Jadi untuk vektor ketiganya caranya sama seperti vektor pertama dan kedua. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Di sini sebuah perusahaan dia akan menentukan atau memilih seorang manajer yang kompeten. Nah, di soal ini terdapat 4 kandidat. Di sini juga terdapat 5 kriteria yang ditentukan. Nah,
Untuk dari ketiga 5 kriteria ini kita menentukan mana biaya atau cost dan keuntungan atau benefit dari 5 kriteria tersebut. Nah, di sini untuk kriteria yang termasuk kriteria cost, di sini saya menentukan adalah kriteria 1 itu cost, kriteria 3 dan kriteria 5. Jadi kriteria 1, kriteria 3 dan kriteria 5 itu adalah cost, sedangkan kriteria 2 dan 4 adalah kriteria benefit atau keuntungan. Oke. Nah, untuk kandidat A, B, C, dan D, kriterianya sudah seperti ini, datanya seperti ini. Nah, di sini juga terdapat bobot dari W1 sampai W5. Nah, sebelum masuk ke perhitungan selanjutnya, kita tentukan dulu total dari bobotnya. Nah, cara menentukan total dari bobotnya itu, kita tinggal tambahkan saja dari bobot 1 sampai dengan bobot 5. Nanti kita akan mendapatkan total bobotnya. Enter, seperti ini. Lalu kita menentukan hasil bagi. Nah, hasil bagi ini kita dapatkan dari bobot 1 dibagi dengan total bobot. Lanjut, yang kedua, bobot kedua dibagi dengan total bobot. Sampai dengan bobot kelima dibagi dengan totalnya. Jadi, untuk hasil bagi caranya seperti itu. Kita membagi bobot dengan total dari keseluruhan bobot. Oke. Selanjutnya ke S1. Caranya itu tadi kita menentukan cost dan benefitnya. Jadi di sini ada min dan positifnya. Cost atau negatif dan positif atau benefit. Nah, di sini kita lihat. Nah, cara menentukan E1-nya ini kita ambil dari K1. K1 kita pangkatkan dengan hasil bagi yang pertama, bobot yang pertama. Ini bobot yang pertama ini karena kriteria 1-nya adalah negatif, maka kita min atau negatif. Setelah itu kita kali dengan kriteria kedua, dipangkatkan positif bobot kedua, lalu dikali kriteria ketiga, dipangkatkan dengan min bobot ketiga, kriteria keempat, dipangkatkan positif bobot keempat, dan dikali kriteria kelima, dipangkatkan negatif bobot kelima. Jadi, di sini kriteria 1 negatif, kriteria 3 negatif, dan kriteria 5 negatif. Sesuai dengan yang kita tentukan di awal tadi. Nah, hasilnya itu kita enter. Oke. Jadi, sama untuk mendapatkan S1, untuk mendapatkan S2, S3, dan S4, caranya sama saja seperti yang kita lakukan pada rumus S1. Seperti itu. Enter. Nah, setelah menentukan S1, kita lanjut ke vektor. Vektor satunya, itu kita dapatkan caranya S1, total S1. Sebelum kita lanjut ke F1, kita tentukan dulu total dari S1 sampai S4. Nah, cara tentukan totalnya kita gampang saja, kita tinggal tambahkan atau sama dengan sum dari S1 sampai dengan S4. Kita tinggal enter, kita akan mendapatkan total S-nya. Nah, lanjut ke V1. Nah, untuk mendapatkan V1 gampang. Caranya itu kita membagi antara S1 dibagi dengan total S, dapat untuk F2 kita bagi S2 dibagi dengan total S, dapat hasil F3 dan F4 caranya sama, yaitu kita bagi antara S3 dengan total S, S4 kita bagi dengan F4, caranya juga sama, kita tinggal bagi antara S4 dengan total dari keseluruhan S, tinggal enter. Jadi hasilnya kita dapatkan seperti ini.
Selanjutnya nomor 3 di sini soalnya itu adalah sebuah studi kasus tentang optimalisasi pemilihan teknologi informasi TI untuk sistem pendukung keputusan DSS menggunakan metode AHP, manual, dan Python. Nah, di sini di layar sudah ada data awalnya C1, C2, dan C3 serta C4. Nah, di sini ada cost dan benefit. Nah, setelah data awal, di sini juga ada data pairwise-nya. Nah, untuk datanya 1375, untuk sepertiga, 1/3 ini dapatnya 0,3, lalu 1/7 ini dapat 0,1429, untuk C4 1/5 ini kita dapatkan 0,2, 1/5 ini kita dapat nilainya itu 0,2, C4 1/3 ini kita dapatkan 0,3, lalu untuk 1/3 ini 0,3. Nah, seperti ini untuk data awal dan data pairwise-nya. Nah, kita lanjut saja untuk total jumlahnya. Bagaimana cara mendapatkan total jumlahnya? Itu caranya, kita tinggal zoom saja C1 sampai C4. Lalu di baris selanjutnya, di sini kita total C2 dari C1 sampai dengan C4. Kita zoom dia, kita tambah, kita enter. Lalu untuk yang ketiga kita total dari C1 sampai C4. Untuk C4 kita totalkan juga dari C4 dari C1, 2, 3, dan 4. Ini kita dapatkan untuk total jumlahnya. Selanjutnya kita menghitung normalisasi. Nah, cara menghitung normalisasi sendiri, caranya itu yang pertama kita ambil C1 ini kita bagi dengan total jumlah. Hasilnya seperti ini. Lalu yang bagian ini kita ambil dari C2, kita bagi dengan total jumlah. Hasilnya dapat seperti ini. Lalu yang ketiga ini kita ambil dari C3 dibagi dengan total jumlah. Lalu C4 dapat dari C4 dibagi dengan total jumlah seperti ini. Nah, untuk baris berikut seperti yang sebelah sini, caranya sama saja seperti yang diterangkan untuk mencari normalisasi di awal. Oke, setelah normalisasi, di sini kita akan menjumlahkan normalisasi. Nah, cara jumlah normalisasinya gampang saja, kita tinggal zoom dia atau menambahkan baris pertama normalisasi. Nah, ini kita baris kedua normalisasi, kita tambahkan. Di sini baris ketiga normalisasi kita tambahkan. Nah, di sini baris keempat normalisasi kita tambah. Nah, setelah menentukan jumlah normalisasi, sekarang kita ke bobot kriteria. Bagaimana mendapatkan bobot kriteria? Nah, di sini karena kriterianya ada 4, maka di sini jumlah normalisasi dibagi 4, hasilnya seperti ini. Baris kedua, jumlah normalisasi baris kedua dibagi 4. Baris ketiga dibagi 4, jumlah normalisasinya. Ini keempat, jumlah normalisasi baris keempat dibagi, hasilnya seperti ini. Nah, untuk vektornya sendiri, ini kita dapatkan dengan cara C1 kita kali dengan bobot kriteria yang pertama ditambah C2 dikali dengan bobot kriteria yang kedua ditambah C3 dikali bobot kriteria ketiga dan C4 5 ini dikali dengan bobot kriteria yang keempat. Kita enter. Nah, cara pengerjaannya bawahnya sama saja seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, setelah vektornya mendapatkan T, sekarang kita hitung T-nya. Nah, T di sini kita tinggal bagi dan tambah. Nah, untuk T-nya kita dapatkan dari di sini vektornya dibagi dengan bobot kriteria yang pertama ditambah vektor yang kedua ini dibagi dengan bobot kriteria yang kedua ditambah vektor yang ketiga dibagi dengan bobot kriteria yang ketiga ditambah
faktor yang keempat dibagi dengan bobot kriteria yang keempat. Lalu dibagi 4 lagi karena kriterianya ada 4. Misalnya. Untuk C1 ini kita dapatkan dari T ini dikurangi 4, lalu dibagi 4 dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. R16 ini adalah nilai default atau bawaan, sedangkan untuk nilai konsistennya kita dapatkan dari C1 dibagi dengan nilai default R16. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk Excel metode AHP soal ketiga seperti ini. Setelah melakukan perhitungan menggunakan Excel, sekarang kita menghitung menggunakan Python. Nah, di Python sini tadi kan saya sudah menjelaskan untuk metode SAW, WP, dan AHP-nya. Jadi di sini saya langsung menjelaskan dari yang pertama soal untuk metode SAW-nya. Nah, untuk metode SAW-nya di sini saya sudah running dia. Nah, ini untuk script default-nya atau saya sudah memasukkan lokasi A, B, dan C untuk kriterianya seperti ini. Setelah kita inputkan di Python, nah kita running, dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini setelah saya running, nah dia akan mendapatkan lokasi dengan skor terkondensasi. Nah, setelah menghitung menggunakan Python, yang kita dapat adalah lokasi A adalah lokasi terbaik. Lokasi A, dia mendapatkan skor tertinggi daripada lokasi B dan C. Nah, untuk nilainya seperti ini, E1 sampai 4, F1 sampai dengan F4. Total produknya adalah seperti ini. Nah, untuk bobot kriteria seperti ini. Jadi untuk metode SAW menggunakan Python-nya seperti ini. Kita lanjut ke soal yang menggunakan metode WP atau weight product. Nah, di sini saya sudah memasukkan kandidatnya, data matriksnya seperti ini. Nah, setelah dijalankan, kita mendapatkan hasil dari perhitungan Python-nya seperti ini. Nah, untuk metode WP-nya di sini didapatkan seperti ini, E1 sampai S4, lanjut F1 sampai F4. Total weight produknya seperti ini. Selanjutnya kita ke soal menggunakan metode AHP. Nah, untuk AHP, kriteria matriksnya kita masukkan seperti ini. Lalu, setelah di running, kita dapatkan matriks perbandingan pasangannya seperti yang terlihat di layar. Untuk bobot kriterianya dari C1, C2, C3, dan C4 seperti ini. Nah, kita dapatkan konsistensi rasionya seperti ini. Jadi, ini adalah perhitungan Python menggunakan metode. Yang pertama tadi metode SAW, yang kedua soal yang kedua menggunakan metode weight product atau WP, dan yang ketiga menggunakan metode AHP. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang ketiga tadi. Yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana menggunakan metode. Di sini kita menjelaskan bagaimana menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Nah, metode AHP sendiri adalah sebuah pendekatan analisis keputusan yang dapat membantu perusahaan dalam memilih lokasi toko baru. Nah, langkah pertama dalam menggunakan metode ini, pertama adalah identifikasi kriteria. Yang kedua itu membangun hierarki. Nah, untuk membuat struktur hierarki mencerminkan hubungan hierarki antara hierarki dan subkriteria. Di sini lokasi toko baru biasanya itu biaya sewa, kedua kepadatan populasi, aksesibilitas, keamanan, persaingan, dan potensi pertumbuhan pasar. Langkah ketiga kita berikan bobot relatif. Berikan bobot relatif untuk setiap kriteria dan subkriteria. Langkah keempat, bangun matriks perbandingan pasangan. Di sini kita buat matriks perbandingan pasangan untuk menentukan bobot relatif. Yang kelima,
Hitung vektor bobot kriteria, yaitu hitung vektor bobot kriteria dengan menjumlahkan kolom-kolom matriks perbandingan pasangan dan menghitung rata-rata setiap baris. Langkah ke-6, hitung konsistensi. Lakukan uji konsistensi untuk memastikan bahwa matriks perbandingan pasangan yang dibuat konsisten. Langkah ke-7, evaluasi lokasi. Evaluasi lokasi toko baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan menggunakan filter bobot. Langkah ke-8, pemilihan lokasi. Pilih lokasi toko baru dengan nilai tertinggi berdasarkan evaluasi menggunakan metode AHP. Langkah ke-9, validasi hasil. Diskusikan hasil dengan tim manajemen pemangku kepentingan, memvalidasi hasil dan memastikan bahwa keputusan diambil dapat diterima secara luas. Nah, catatan penting, melibatkan berbagai pihak dan pengumpulan data dan pembuatan matriks perbandingan pasangan. Kedua, memantau dan mengevaluasi konsistensi matriks untuk meningkatkan validitas hasil. 3. Menggunakan perangkat lunak AHP yang tersedia untuk membantu dalam kepentingan analisis. Nah, untuk B, bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP? Penentuan bobot kriteria analytical hierarchy process atau AHP melibatkan beberapa langkah, terutama dalam pembentukan matriks perbandingan pasangan dan perhitungan vektor bobot kriteria. Berikut langkah rincinya. Yang pertama, identifikasi kriteria, bangun hierarki, berikan bobot relatif, bangun matriks perbandingan pasangan, hitung vektor bobot kriteria, hitung konsistensi, normalisasi vektor bobot, pemilihan lokasi. Nah, di sini putusan dan analisis sensitivitas. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi putusan yang diambil. Nah, jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, ini akan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir dari metode analytical hierarchy process atau AHP yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikut ada cara di mana perubahan bobot dapat mempengaruhi keputusan. Yang pertama, sebelum perubahan, bobot C1 0,4, C2 0,6, setelah peningkatan 10% pada C2, bobot C1 menjadi 0,4 tetap, bobot 2 mengalami perubahan yaitu 0,6 ditambah 0,6 dikali 0,1 sama dengan 0,6. Dengan meningkatnya bobot C2, kriteria ini menjadi lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Lokasi yang unggul dalam C2 akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil akhirnya. Pengurangan bobot C1 sebelum perubahan, bobot C1 0,4, bobot C2 0,6. Setelah pengurangan 10% pada C1, bobot C1 0,4 dikurangi dalam kurung 0,4 dikali 0,1 sama dengan 0,36. Bobot C2 tetap yaitu 0,6. Minimalkan dampak. Untuk meminimalkan dampak perubahan bobot, beberapa langkah yang diambil itu konsultasi pemangku kepentingan, analisis sensitivitas, diskusi tim manajemen, validitas ulang preferensi, komunikasi yang jelas. Nah, lanjut ke pertanyaan B. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP dengan mengapa itu penting? Analisis sensitivitas dalam konteks analytical hierarchy proses AHP merujuk pada penelitian terhadap sejauh mana perubahan dalam bobot atau preferensi relatif antar kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Alasan mengapa analisis sensitivitas penting dalam konteks AHP. Yang pertama, ketidakpastian preferensi. Yang kedua, perubahan bobot. Ketiga, kendala hasil. 4, validasi dan konsistensi. 5. Pengambilan keputusan yang informasional. 6. Menangani ketidakpastian. Pertanyaan ketiga, diskusi dan evaluasi. Jelaskan bagaimana metode AHP dapat diintegrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Yang pertama itu adalah identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua, penentuan kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, pembentukan hierarki. Yang keempat, input perbandingan pasangan. Yang kelima, perhitungan bobot. Yang keenam, normalisasi bobot. Ketujuh, evaluasi alternatif. Kedelapan, analisis sensitivitas. 9, pemilihan lokasi dan visualisasi hasil. Yang ke-10, manajemen riwayat dan dokumentasi. Manfaat integrasi AHP ke dalam DSS. Otomatisasi.
Yang kedua, interaktivitas. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, ketelitian. Dan dengan mengintegrasikan AHP ke dalam DSS, organisasi dapat mencapai proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, terstruktur, dan didukung oleh analisis yang kuat. B. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir? Kelebihan metode AHP dalam konteks DSS yaitu pertama, pendekatan yang sistematis, kedua, kemampuan menangani multi kriteria, yang ketiga, fleksibilitas, yang keempat, analisis sensitivitas, yang kelima, keterlibatan pemangku kepentingan. Kekurangan metode AHP dalam konteks DSS. Yang pertama, subjektivitas. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, sensitivitas terhadap input. Yang keempat, kompleksitas perhitungan. Nah, bagaimana cara meminimalkan kekurangan AHP dalam DSS? Itu bisa dengan cara validasi dan diskusi. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Yang keempat, analisis sensitivitas. Yang kelima, audit dan transparansi. Yang keenam, pertimbangkan keahlian eksternal. Jadi itu mengenai pertanyaan dari soal nomor 3. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai UTS mata kuliah Sistem pendukung keputusan untuk nomor 1 sampai dengan nomor 3. Untuk soal nomor 4, kita gunakan datanya yang ada di soal nomor 3. Nah, ini untuk tabel pairwise-nya sudah seperti ini. Kita langsung masuk ke total jumlahnya. Total jumlahnya kita dapatkan dari C1 ini kita jumlahkan sampai dengan C4, kita enter. Nah, di sini juga sama cara kerjanya. Jumlahkan dari C2 ini kita jumlahkan dari C1 sampai C4. Selanjutnya untuk C3 dan C4 cara pengerjaannya itu sama saja seperti C1 dan C2. Setelah menentukan total jumlah, kita masuk ke normalisasi. Normalisasi ini cara menentukannya, kita tinggal bagi saja C1 dibagi dengan total jumlah, lanjut C2 dibagi total jumlah, C3 dibagi dengan total jumlah, dan C4 dibagi dengan total jumlah. Untuk baris dan kolom selanjutnya cara pengerjaannya seperti yang di baris awal. Setelah menentukan normalisasi, kita masuk ke agent value. Untuk agent value sendiri kita tinggal menjumlahkan normalisasi. Di sini kita jumlahkan normalisasi baris pertama, misalnya seperti ini. Yang ini normalisasi baris kedua kita jumlahkan, normalisasi baris 3, dan normalisasi baris keempat. Setelah mendapatkan agent value, total dari agent value ini kita bagi 4. Di sini agent value ini kita bagi 4. Dari atas bagi 4, ini juga bagi 4, ini bagi 4, dan ini juga bagi 4. Kita masuk ke agent vector. Nah, agent vector di sini kita masukkan C1 ini dikali dengan total agent value dibagi 4 yang pertama ditambah C2 dikali dengan total agent value dibagi 4 yang kedua, C3 dikali dengan total agent value dibagi 4 yang ketiga, dan C4 dibagi dengan total agent value bagi 4 yang keempat. Halnya seperti ini. Untuk bawahnya sama saja cara pengerjaan seperti yang di atas. Lanjut di ICM-nya, cara menentukannya. Di sini kita tinggal bagi saja total agent vector 1 dibagi dengan total agent value ini. Nanti hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk hasil yang lain kita gunakan cara yang sama seperti kita cari yang pertama. Di Excel selesai, kita masuk ke perhitungan Python. Di perhitungan Python
Kita masukkan untuk nilai matriksnya seperti ini. Seperti ini nilai matriksnya. Lalu kita runkan dia. Nah, setelah kita run nilai matriksnya, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini untuk bobot C1, C2, C3, dan C4. Untuk nilai konsistensi rasionya seperti ini. Jadi untuk soal nomor 4 selesai untuk perhitungan menggunakan Excel dan menggunakan Python-nya. Sekian dan terima kasih.